Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Junior Siva dengan NIM 2301 Dan pada video ini saya akan membahas atau menjawab soal UAS dari mata kuliah Data Warehouse atau OLAP, di mana soal yang diberikan adalah menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan model data warehouse serta berikan contoh studi kasusnya. Baiklah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan data warehouse adalah pemahaman kebutuhan bisnis. Kita harus memahami kebutuhan bisnis serta tujuan dari pembuatan data warehouse yang akan diimplementasikan pada bisnis tersebut. Yang kemudian dilanjutkan dengan identifikasi data, apa yang diperlukan, dan juga bagaimana cara pelaporannya. Pemahaman kebutuhan bisnis ini akan menjadi critical thinking atau critical point dalam pembuatan data warehouse. Hal itu karena jika kita membuat data warehouse yang tidak sesuai dengan bisnis tersebut, tentu saja pemilik bisnis akan memiliki kemungkinan atau bisnis tersebut akan memiliki kemungkinan untuk tidak menggunakan sistem data warehouse yang telah dirancang. Hal ini dikarenakan perbedaan cara atau perbedaan tujuan dari pembuatan data warehouse dan juga bisnis yang kita tuju. Tentu saja komunikasi dua arah antara pembuat data warehouse dan juga pemilik bisnis menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kesalahan tersebut. Setelah melakukan pemahaman kebutuhan bisnis, yang selanjutnya kita lakukan ada identifikasi sumber data. Kita akan menentukan sumber data apa yang akan kita gunakan pertama kali, atau kan kita gunakan selama data warehouse ini masih berlangsung. Data yang kita gunakan dapat berupa data operasional dari bisnis tersebut maupun data online yang serupa yang dapat kita temukan di internet, media sosial, dan platform-platform sosial media atau internet lainnya. Kita juga dapat menggunakan sistem CRM, ERP, dan juga sejenisnya untuk dapat membantu kita dalam mencari data yang ingin kita gunakan. Yang berikutnya kita lakukan adalah proses ETL atau ekstraksi, transformasi, dan juga loading. Ekstraksi itu menyangkut kepada pengumpulan data seperti halnya yang sebelumnya, pengumpulan data dari berbagai sumber data, baik itu data mentah, baik itu data operasional, baik itu data online maupun data dari media sosial lainnya. Setelah data dikumpulkan, tentu saja data tersebut masih bersifat sangat luas dan kasarnya masih dibilang data mentah. Kita akan melakukan proses transformasi yang bertujuan untuk mensortir dan juga memastikan konsistensi dan juga kualitas data dari yang kita miliki. Apakah data tersebut sesuai dengan bisnis yang kita tuju atau bisnis yang menggunakan data warehouse tersebut atau tidak. Setelah data dilakukan proses transformasi, selanjutnya adalah proses loading, yaitu memuat data yang telah kita bersihkan, yang telah kita clean, kita akan masukkan ke dalam data warehouse. Dan proses ini akan memerlukan cukup waktu tergantung besaran data dan juga sistem warehouse apa yang kita buat atau kita berikan kepada bisnis tersebut. Berikutnya adalah menentukan skema desain data warehouse. Pada proses ini kita diharuskan untuk menentukan skema data warehouse yang akan kita buat. Penentuan skema ini juga didasarkan kepada pengguna data warehouse itu sendiri dan beberapa skema yang biasanya dibuat atau mungkin skema yang tersedia adalah skema STAR, yaitu model paling sederhana, skema Snowflake yaitu varian dari skema bintang di mana tabel dimensi dinormalisasi menjadi beberapa tabel terkait dan membentuk skema mirip kepingan salju. Lalu ada skema galaksi atau galaxy scheme, yaitu model yang lebih kompleks dari beberapa tabel fakta yang terbagi menjadi beberapa tabel umum yang didefinisikan. Untuk penentuan desain data warehouse ini sendiri juga sangat penting bagi kita untuk melakukan diskusi dua arah, dikarenakan terkadang ada beberapa perusahaan atau mungkin beberapa bisnis yang enggan menggunakan skema yang rumit, entah karena pemahamannya masih kurang atau kekurangan dana atau masih belum mendukungnya mereka untuk menggunakan skema tersebut. Yang kemudian setelah menentukan skema, kita akan mengimplementasi model data warehouse tersebut. Kita akan melakukan implementasi data warehouse ke dalam tabel database khusus,
di mana ini akan melibatkan proses di mana kita akan membuatkan tabel dan juga indeks serta relasi antar tabel untuk melakukan proses analisis tersebut. Kemudian ada pengujian dan validasi. Setelah kita melakukan proses implementasi data warehouse ke dalam bisnis tersebut, kita memerlukan proses pengujian serta validasi. Kita akan menguji data warehouse yang kita buat bersama dengan pemilik bisnis tersebut. Apakah data warehouse tersebut sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik bisnis tersebut atau belum? Atau jangan-jangan masih ada kekurangan serta masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu, pengujian dan validasi ini merupakan poin terakhir yang penting, sama pentingnya dengan poin pertama. Karena walaupun kita telah melakukan pemahaman bisnis, tapi jika setelah kita pahamin bisnis dan kita membuat data warehouse tersebut ternyata tidak sesuai atau tidak bisa digunakan walaupun dalam konteks yang sama, bisnisnya sudah sama, bagi aluran sudah sama, tapi para pengguna atau para pemilik bisnis tersebut tidak memahami cara penggunaannya, maka akan sama saja tidak akan memungkinkan untuk tidak digunakan data warehouse tersebut. Dan selanjutnya adalah pemeliharaan dan pengelolaan. Setelah data warehouse divalidasi dan disetujui, tentu saja akan ada pemeliharaan dan juga pengelolaan secara rutin untuk memastikan forma dan juga kualitas data tetap terjaga. Ini termasuk pemantauan dari beban kerja data warehouse tersebut, optimalisasi query, serta pembaruan data yang ada di dalam data warehouse tersebut. Dan untuk berikutnya adalah contoh studi kasus, di mana saya memberi contoh atau melakukan analogi terhadap UMKM yang dimiliki oleh orang tua saya, bernama Warung Bakso Rizky, di mana pemahaman kebutuhan bisnis yang telah saya coba pahami adalah Warung Bakso Rizky ingin melakukan analisis penjualan produk yang mereka punya atau yang mereka jual, menggunakan preferensi pelanggan seperti pelanggan apa yang paling sering membeli, apakah pekerja atau mahasiswa atau pelanggan-pelanggan lainnya, serta pekerjaan yang mereka miliki. Bisa saja mahasiswa yang sedang bekerja ataupun OB ataupun rumah sakit atau mungkin pekerja kantoran. Yang tentu saja hal tersebut cukup berdampak terutama bagi jumlah penjualan serta memungkinkan untuk membuat promo-promo jika memungkinkan. Kemudian ada identifikasi sumber data, di mana di sini saya memilih atau menggunakan data secara total, yaitu data offline penjualan serta data penjualan online dengan mitra ketiga, yaitu Grab. Di sini akan digunakan data-data tersebut dan digabungkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kemudian ada proses ETL, di mana ekstraksi data penjualan harian, kemudian digabungkan dengan data penjualan secara online dari mitra pihak ketiga, yang kemudian akan dilakukan pembersihan serta penyesuaian, lalu akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Kemudian di sini saya memilih skema atau pemilihan skema. Skema yang saya pilih tentu saja akan saya lakukan sebelum melakukan pemilihan skema, tentu saja akan saya analogikan bahwasanya UMKM ini sudah memiliki cabang. Dikarenakan jika belum memiliki cabang akan sedikit kesulitan untuk membuat skemanya. Di sini skema yang saya tetapkan adalah skema STAR atau skema bintang. Kenapa saya memilih skema bintang untuk UMKM ini atau UMKM yang dimiliki oleh orang tua saya? Dikarenakan hal ini karena kan hal tersebut warung yang dijalankan oleh orang tua saya masih berupa UMKM, masih hanya memiliki beberapa cabang yang tidak terlalu besar yang masih dapat dikontrol mungkin secara offline. Hanya saja dengan penerapan data warehouse akan lebih mudah. Penggunaan STAR skema sendiri memerlukan biaya yang paling ringan atau yang paling ringan atau paling kecil dari skema-skema lainnya, dan juga tidak memerlukan proses yang terlalu rumit untuk penggunaannya. Serta maupun di samping kelebihan tersebut, tentu saja ada kekurangan, yaitu jumlah data yang diproses. Hanya saja untuk data yang diproses saya rasa tidak terlalu masalah untuk pada saat ini, karena kan masih bertaraf UMKM secara lokal, belum masuk atau belum mencoba untuk keluar dari pulau. Kemudian ada implementasi model data warehouse, di mana membuat tabel fakta penjualan bakso dan juga tabel dimensi di database dan juga data warehouse.
Kemudian ada pengujian dan validasi. Setelah pembuatan data warehouse akan dilakukan pengujian dengan penjualan mingguan dan membandingkan dengan laporan penjualan dari aplikasi kasir. Maksud aplikasi kasir di sini seperti aplikasi yang saya gunakan atau yang digunakan untuk pihak ketiga, terutama dikarenakan penjualan online itu tercatat pada pihak ketiga yang paling validnya. Lalu akan dilakukan laporan, lalu akan dicoba untuk penulisan laporan penjualan dan akan dilakukan perhitungan dan juga pembandingan apakah antara laporan penjualan secara offline ini dengan digabungkannya dengan laporan penjualan online dari mitra ketiga, apakah totalnya itu mendekati atau mungkin sama dengan data warehouse atau data sistem yang telah dibuat. Setelah dilakukannya pengujian dan validasi dan dirasa cocok dan terbukti bahwasannya data warehouse tersebut memberikan hasil yang serupa dan juga signifikan, akan dilakukan pemeliharaan dan juga pengelolaan, yaitu pemeliharaan bulanan untuk memastikan data tersebut tetap baru, membersihkan data-data usang yang tidak digunakan, serta mengoptimalkan indeks dan memastikan backupan dari data warehouse tersebut. Tentu saja pembackupan sangat penting sebelum melakukan penghapusan data-data usang. Hal ini dilakukan agar dapat melihat terlebih dahulu atau memahami tren pasar atau tren-tren yang pernah ada sebelumnya, yang dimana kita dapat menciptakan tren itu kembali atau membuat tren-tren baru yang dapat menarik pelanggan kembali. Sekian untuk jawaban dari UAS saya. Jika ada salah kata ataupun bahasa yang tidak sopan dan mungkin sedikit kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.